Pertama-tama kita akan membahas bagian A, perubahan dan potensi sumber daya alam di Indonesia. 1. Potensi sumber daya tambang. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi, kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Akan masuk ke bagian A, bahan galian strategis atau golongan A. Bahan galian strategis atau yang bisa disebut sebagai bahan galian golongan A merupakan bahan galian yang penting untuk pertahanan, keamanan negara atau untuk menjamin perekonomian negara. Bagian B, bahan galian vital atau golongan B. Bahan galian vital atau golongan B adalah bahan galian yang dapat digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Bagian C, bahan galian golongan C. Jenis bahan galian yang ketiga menurut undang-undang adalah golongan bukan strategis dan bukan vital atau golongan C. Kedua, potensi sumber daya hutan. Kekayaan hutan Indonesia mencapai salah satu yang terbesar di dunia selain Brazil dan Kongo. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tahun 2019, hutan Indonesia mencapai 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan. Namun sayangnya luas hutan tersebut selama ini telah mengalami penurunan yang cukup besar. Bahkan sejumlah sumber menyebutkan laju kerusakan hutan Indonesia mencapai yang terbesar di dunia. Berdasarkan data Forest Watch Indonesia, laju kehilangan tutupan hutan periode 2013 sampai 2017 mencapai rata-rata 1,47 juta hektar per tahunnya. Bagian A, hutan produksi. Jenis hutan berdasarkan fungsinya yang pertama adalah hutan produksi. Hutan produksi merupakan jenis hutan yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang tertentu. Bagian B, hutan lindung. Jenis hutan kedua berdasarkan fungsi yang dimiliki hutan adalah hutan lindung. Hutan lindung merupakan hutan yang mempunyai fungsi sebagai pelindungan, yaitu dapat menjaga keteraturan air di dalam tanah, menjaga air agar tidak terjadi erosi tanah dan menjadi penyebab tanah longsor, hingga mengatur iklim yang ada di kawasan sekitar hutan tersebut. Bagian C, hutan konservasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tahun Kehutanan, hutan konservasi didefinisikan sebagai kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Akan masuk ke bagian ketiga, potensi sumber daya kelautan. A. Perikanan. Potensi sumber daya ikan di perikanan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang terbesar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Z. Bisa dibilang zona ekonomi eksklusif Indonesia yang terbagi dalam 9 wilayah perairan utama Indonesia. Bagian B. Energi kelautan. Pertama, bagian A, menjaga kestabilan suhu dari iklim dunia untuk mengurangi suhu yang ekstrim di bumi dengan cara memindahkan air dingin dari kutub. Bagian B, sebagai pembangkit listrik yaitu gelombang membantu untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Bagian C, sebagai sarana olahraga gelombang laut dapat membantu menggerakkan papan selancar sehingga olahraga selancar bisa bereaksi dengan indah. Bagian C, wisata bahari. Salah satu penyumbang devisi ekonomi Indonesia adalah sektor peristiwa. Secara empiris, sebagian besar destinasi wisata berkelas dunia di Indonesia berbaris wisata bahari. Dan kita akan masuk ke bagian keempat, perubahan potensi sumber daya alam.
Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi serta pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali membuat pemanfaatan sumber daya alam di berbagai belahan dunia mengalami peningkatan. Peningkatan konsumsi terhadap sumber daya alam membuat potensi sumber daya alam yang dimiliki akan terus berkurang. Kerusakan lingkungan dan sumber daya alam sebagian besar dilakukan oleh manusia yang tidak bijaksana dalam memanfaatkannya, yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup. Pelestarian lingkungan perlu dilakukan untuk menjaga potensi sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh generasi di masa yang akan datang. Kegiatan eksploitasi sumber daya alam harus berwawasan berkelanjutan sehingga kerusakan lingkungan dan pencemaran dapat diminimalisir. Oke, itu saja yang saya akan membahas tentang potensi ekonomi lingkungan. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.